Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota komunitas belajar Mutiara SD Negeri 2 Sukamaju yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif komunitas belajar SD Negeri 2 Sukamaju pada tanggal 27 Oktober 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya moderator sekaligus narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, dewan guru, anggota Kombel yang saya hormati, pimpinan komunitas belajar juga yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak sinar ibu guru anu kusin-kusin hormat. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina acara diseminasi budaya positif kelompok belajar Mutiara SD Negeri 2 Sukamaju anu nyandak tema hayu urang diajar bareng. Sholawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka Kangjeng Nabi alam Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawadina ka para sahabatna tubuh ka urang sadayana salaku umatna mudah-mudahan urang sadayana kenging maghfirah timantenang ke di yaumil akhir amin ya Allah ya robbal alamin. Salajengna paminten ti Dupados atas nami Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukamaju ngarojong kana pamaksadan atanapi kelompok belajar anu aya di SD urang ayeuna nya anu ku Pak Herdi panginten diketuai ku Pak Herdi sakantenan PMM Pak Herdi panginten kanggo ngagilkeun CGP pangintennya mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat sanes kantena tiasa belajar hayu sasarengan nya ka Pak Herdi terutamina mudah-mudahan tiasa membantu di pangumurang kali rampung majeng deui panginten di Pribados te tiasa panjang lebar pangintennya mung intina mah hayu uang sasarengan ngarojong ieu Kombel Mutiara SD 2 Sukamaju nging dugikeun ka umanya aya guru anu teu ngarojong kana ieu pamaksadan urang hayu sasarengan ieu tegakkeun SD urang supados langkung majeng deui panginten kitu jadi mangga dilajeng ibu mung dicekapkeun sakieu wae panginten diakhiri ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala atas sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Namun sebelum ke acara inti budaya positif tersebut, kita coffee break dulu sebentar. Habis itu nanti lanjut lagi dengan materi diseminasi budaya positif.
Baik Bapak Ibu, kembali lagi di Desiminasi. Untuk kali ini kita akan langsung membahas tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya, budaya positif yang disebut dengan budaya itu berarti sesuatu yang dilaksanakan secara kontinu, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian positif berarti pemikiran yang ke arah bukan negatif, jadi ke arah yang positif, ke arah lebih baik. Pokok bahasan kali ini pembahasannya sama dengan PMM. Untuk di PMM yaitu disiplin positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, pendidikan zaman kolonial dan pendidikan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan sekarang, apakah sudah sepenuhnya merdeka atau belum? Belum ya. Dalam pendidikan zaman kolonial itu dulu lebih sifatnya hanya dituntut untuk kepentingan politik semata. Politik Belanda itu lebih menginginkan bagaimana di dalam kolonial itu orang itu hanya boleh membaca, menulis, berhitung dengan tujuan untuk kepentingan politik Belanda. Ketika masuk ke zaman Orde Lama, Orde Baru, itu pun masih sama, kepentingan politik di pemerintahan. Begitupun dengan yang sekarang, masih belum ada kesinergian kemerdekaan dalam hal belajar. Yang berikutnya, mari kita mengembalikan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Yang disebut dengan kodrat alam yang ada pada diri anak, yang pertama, bahwa anak keturunan dari petani, ini ada di PMM Merdeka Belajar ya Pak Bu. Keturunan dari petani dengan anak yang non petani ataupun anak yang pedagang itu akan berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Jadi anak yang dari petani maupun yang dari pedagang ataupun dari nelayan itu memiliki basic dasar yang berbeda-beda. Kebutuhannya juga berbeda-beda, perilakunya juga berbeda-beda. Nah, dari sinilah kita paham bahwa kembalikan anak kepada kodratnya. Jadi kita jangan memaksakan anak itu untuk sesuai dengan satu pokok bahasan. Misalkan mereka harus jadikan petani, mereka harus jadikan ini, tapi sesuai, kembalikan ke kodratnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman pada zaman dahulu, zaman sekarang, walaupun namanya suka maju, dulu A, sekarang jadi B, besok akan berubah lagi. Nah, itu namanya kodrat zaman. Dulu nggak pakai internet, sekarang pakai internet. Dulu siswa belum paham, sekarang siswa lebih paham duluan. Bahkan kita kadang lebih keduluan daripada siswanya. Nah, inilah yang disebut dengan kodrat zaman. Karena zaman sekarang dengan zaman dahulu tidak bisa disamakan. Yang berikutnya, memanusiakan manusia. Maksudnya di sini memanusiakan manusia adalah memperlakukan manusia itu sebagaimana utuhnya. Anak usia SD itu lebih kodratnya itu adalah kodrat bermain. Maka di dalam kurikulum yang sekarang itu lebih ke arah bagaimana kita mengambil bermain sambil belajar. Jadi menerapkan paradigma itu bagaimana mereka dikembalikan ke kodratnya. Mereka kodratnya bermain. Jadi kembalikan ke kodratnya, bermain sambil belajar. Yang berikutnya, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pada pertemuan waktu itu kita sudah membahas tentang visi misi, di mana visi misi itu harus berpihak kepada anak atau kepada murid. Di sini kita pahami, kita harus bisa menyusun sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana pembelajaran berpihak kepada murid? Ya seperti yang tadi, ya, seperti yang tadi diutarakan, pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu menyesuaikan kepada kodratnya mereka masing-masing, kemudian memanusiakan manusia. Yang berikutnya, cobalah buka. Nah, kita akan coba ice breaking dulu, Pak Bu.
coba Bapak Ibu yang dekat, nggak apa-apa, yang depan aja nggak apa-apa ya. Mengepal, satu orang mengepal, kemudian satu orang mencoba membukanya. Oke, boleh Ibu Yuyun yang ngepal, Ibu Winnie yang membukanya, coba. Luas nih. Ya, gimana Pak Bu? Susah harus membuka apa? Nah, sekarang pertanyaannya, kita akan kembali ke sini. Ya. Anggap ini Ibu Yuyun sebagai Anda, kemudian B adalah Ibu Winnie. Apakah Ibu Yuyun ya atau yang sebagainya bisa membuka kepalan tangan? Kira-kira enggak bisa membuka atau tidak? Tidak. Kenapa? Apa alasannya tidak bisa membuka? Tuas. Kuat. Kenapa Ibu kok sampai kuat? Kan takut dibuka. Takut dibuka. Karena di dalamnya ada sesuatu juga mungkin ya. Mungkin. Atau ada apa, yang penting Ya. mah kita mempertahankan gitu ya. Ya, mempertahankan di Oke. sini. Mempertahankan. Mempertahankan. Nah, apakah menutup kepalan tangan itu tadi ya? Yang pertama menutup kepalan tangan. Kenapa alasannya? Karena yang mempertahankan itu ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan ini kita sudah mengerti bahwa siapa yang bisa membuka kepalan tangan ini? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dalam hal ini, anak mau bagaimanapun kita merubah, anaklah yang berkuasa. Kita mau ngatur dengan peraturan apapun, dengan tata tertib apapun, dengan hal apapun, tetap diri anaklah yang berubah, yang merubahnya. Jadi mau dipaksa kayak gimana pun kita nggak akan bisa, karena kita hanya bisa memberikan kontrol saja, memberikan dorongan saja. Bagaimana caranya menciptakan diri kita untuk mempengaruhi anak, menciptakan kepada anak itu mau adanya motivasi dalam diri untuk berubah. Ya, karena kalau misalkan dibuat dalam peraturan, dalam hal tertib dan sebagainya, itu kan kebanyakan mengatur harus. Sementara yang harus, ketika anak tidak mau, maka anak akan memberontak, akan menolak. Nah, disinilah karena posisi kontrol kita tidak bisa sepenuhnya, karena yang bisa mengatur adalah diri kita. Bagaimana kita sebagai guru bisa membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Baik Pak Bu, ice breakingnya sudah. Kita lanjut. Disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Yang tadi, mau kayak gimana pun kita menganjurkan anak untuk disiplin, ketika anak tidak mau disiplin, susah. Karena kepalan tangan tadi sebagai contohnya. Kemudian tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya adalah membimbing ya. Jadi guru wajiblah membimbing. Karena tugas kita sesuai dengan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtulodo ing madya mangkarso wuri handane. Ing ngarso sungtulodo, di depan kita memberikan teladan. Ketika kita sudah memberikan teladan, anak akan mengikutinya. Kemudian di tengah kita memberikan bimbingan. Kalau sudah ada teladan, anak mengikuti, kita tinggal membimbing. Di belakang memberikan dorongan atau motivasi atau menuntun. Pembelajaran yang sekarang itu lebih bersifat menuntun. Jadi menuntun bagaimana anak mau membuka. Ya, bukan memaksa anak untuk membuka, tapi menuntun anak untuk membuka. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu, 3 hal yang memotivasi orang itu mau berubah atau orang itu mau berperilaku. Orang itu berperilaku baik dan buruk itu karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas, ketika anak di kelas dia berperilaku aneh karena untuk menghindari ketidaknyamanan.
Misal, Habibah teresep jeung si A. Pasti dia nggak merasa nggak nyaman, akhirnya pergi. Nah ini perilakunya menjauhi. Atau hukuman, takut dihukum dan lain sebagainya. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun sama, motivasi. Ya. Jadi kebanyakan kita memang memberikan penghargaan, memberikan imbalan. Ini termasuk salah satu bentuk motivasi bagaimana anak itu mau bergerak, mau berubah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ki Hajar Dewantara menginginkan yang ketiga. Ya. Kurikulum Merdeka pun menginginkan yang ketiga. Jangan sampai yang satu, apalagi yang kedua. Nah, inilah PR kita yang susah. Bagaimana membangkitkannya? Yang pertama, ini motivasinya ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, tekanan dari luar, paksaan. Kalau yang ini motivasinya penghargaan dan imbalan. Ini berarti masih dari luar sama. Nah, kalau yang ini motivasinya dalam diri kita. Bagaimana kita membangkitkan motivasi dalam diri atau dalam diri anak itu sendiri. Ini yang menjadi PR kita. Kebutuhan dasar manusia. Kalau yang tadi perilaku, yang ini kebutuhan. Orang itu mempunyai kebutuhan satu, penguasaan. Penguasaan terhadap diri sendiri, penguasaan terhadap orang lain. Itu namanya kebutuhan. Kasih sayang dan rasa dicintai. Sama, ini kebutuhan. Bertahan hidup, ini kebutuhan. Kebebasan, ini juga kebutuhan. Kesenangan, ini juga kebutuhan. Jadi orang itu mau berbuat sesuatu karena hal ini. Ya, karena hal ini. Misal kita sebagai guru misalkan mengajar untuk mendapatkan gaji, biasanya untuk mendapatkan ini. Mungkin salah satunya yang ini, bertahan hidup. Ya. Atau untuk kesenangan, healing kata Bu ini. Healing. Atau untuk kebebasan, freedom. Atau untuk kasih sayang dan rasa diterima. Atau untuk penguasaan. Semuanya ini adalah kebutuhan. Karena ini yang mendasari perilaku kita. Posisi, kontrol, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, di dalam dunia ini atau di dalam dunia pendidikan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Bagaimana sebagai penghukum? Contohnya, di sini guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini posisi kontrol itu sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Bagaimana akibatnya? Akibatnya murid akan memberontak dengan menyalahkan orang lain. Kemudian selain itu, akibatnya juga murid akan berkata, saya tidak peduli. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan yang berulang kali. Perilaku menjadi agresif. Kenapa? Karena mereka dihukum, mereka akan menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid jelas kurang dalam kualitasnya. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi yang pertama tadi menghukum. Kamu datang terlambat, sanksi. Nah, itu saya dulu seperti itu, Pak Bu. Datang telat, sanksi. Nah, ini penghukum. Membuat orang yang merasa bersalah. Di sini beda lagi. Nah, kamu tuh sudah mengecewakan ibu. Tolonglah jangan kecewakan saya. Nah, dan sebagainya. Itu berarti membuat bagaimana anak itu merasa bersalah. Ini berarti membuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjuk kekecewaan mendalam. Kemudian, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Hasilnya, anak akan menyembunyikan dan akan banyak berbohong. Kenapa? Karena membuat merasa bersalah. Ih, udah gitu Bu, dan sebagainya. Karena merasa dia itu pengen mencari pembelaan. Kemudian
dia akan berkata maafkan saya, kemudian rendah diri dan merasa gagal atau tidak berharga karena dia merasa membuat orang lain bersalah. Akhirnya dia merasa gagal. Yang berikutnya adalah teman. Nah, posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman itu apa? Tolonglah nak, lakukan semuanya demi ibu. Ayolah nak. Nah, dengan kata ayolah, mari bersama-sama dan sebagainya, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau tadi kita menghukum dan sebagainya, itu perilakunya negatif. Hasil perilakunya negatif. Kalau ini masih bagus, positif ya. Hasil perilakunya positif. Kemudian kita lebih ke arah lakukan untuk bapak ibu dan sebagainya. Kemudian anak itu akan ketergantungan. Negatifnya apa? Perilakunya. Kemudian saya berpikir bapak ibu adalah teman saya. Kemudian dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi anak itu akan tidak bisa mandiri. Yang berikutnya Pak Bu, sebagai posisi pemantau. Nah, di sini ini juga banyak. Saya juga banyak menerapkan ini pada waktu yang lalu-lalu. Bagaimana caranya? Kita sebagai pemantau, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ini lebih ke arah sudah kesepakatan kelas. Apa yang kita sepakati? Apa yang ada tata tertib, peraturan dan sebagainya, kita hanya memantau. Coba kamu datang terlambat, kenapa? Coba menurut kamu, peraturan apa yang sudah dilanggar? Nah, ini kita ke arah pemantau di sini. Jadi kita memantau anak, bagaimana anak itu berperilaku sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Oke, di sini lebih ke arah menyesuaikan. Namun kalau diawasi, kalau tidak diawasi, di sini kita atau anak tidak bisa menyesuaikan diri. Yang berikutnya, posisi kontrol yang paling bagus, paling berat untuk dijalankan adalah sebagai manajer. Ini yang diharapkan di Kurmer, Bu. Pak Bu, yang diharapkan di Kurmer yang ini. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Nah, di sini kita nanti bukan kesepakatan kelas Pak Bu ya, jadi membuat keyakinan kelas. Apa yang sudah diyakini? Kemudian kalau siswa itu bersalah, berikan pilihan. Berikan pilihan. Berikan juga siswa untuk kita sebagai manajer gitu, memanage siswa itu untuk memilih dan siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Contoh di sini. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dengan hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah atau gimana sih? Kalau kamu meyakininya, kamukah yang akan memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Ini lebih ke arah bagaimana kita membentuk karakter anak untuk bisa berpikir luas. Nanti ke depannya akan diperjelas lagi Pak. Nah, sebelumnya dilanjut lagi, ada yang disebut dengan peraturan, tata tertib, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Sesuatu yang kelihatannya sama namun berbeda. Peraturan dibuat oleh satu orang atau oleh sebuah lembaga dan ditaati oleh anggotanya. Tata tertib pun sama. Ini bersifatkan satu arah. Kalau kesepakatan kelas, ini masih bersifat sudah dua arah. Ada penyepakatan antara anak dengan guru. Ini lebih baik daripada peraturan dan tata tertib. Nah, yang sekarang itu tata tertib sama peraturan ini diusahakan hilang di kelas. Tidak ada lagi tata tertib dan peraturan untuk Kurmer. Untuk yang sekarang. Jadi lebih ke arah minimalnya kesepakatan kelas.
Namun kesepakatan kelas banyak yang menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jangan mencoret-coret di dinding. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas. Bagaimana diubah menjadi sebuah keyakinan kelas? Tinggal mengubahnya kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif, Pak Bu. Jangan membuang sampah sembarangan, ganti. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu keyakinan kelas. Jangan mencoret-coret di dinding, ganti. Rawatlah dinding dengan baik. Sayangi dan hargai teman. Nah, jadi Pak Bu nanti ke depannya di tiap kelas dimohon untuk dibuat keyakinan kelas. Ganti nama sama ganti kalimat, Pak Bu ya. Ganti nama sama ganti kalimat. Jadi kalau dulu mah dilarang, jangan, sebagainya negatif, sekarang lebih ke arah positif. Kayak kita di pramuka aja, Dasa Dharma, itu kan nilai kebajikan. Di sini juga sama. Keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Jadi kebaikan apa yang akan kita terapkan kepada anak? Nilai kebaikan yang akan kita masukkan kepada diri anak. Yang pertama kalau di pramuka misalkan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi anak itu meyakini bahwa kita cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ketika melanggar, bagaimana caranya? Nah, kita buat keyakinan kelas. Misalkan di kelas itu keyakinan kebijakan atau kalimat bijaksananya yang akan dibuat adalah misalkan hormat. Murid atau siswa perlu, untuk kelas 1 biasanya kayak gitu. Siswa perlu saling menghormati, kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 1 sampai kelas 2. Itu biasanya ada kata siswa perlu saling menghormati. Kalau kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu kata-katanya beda lagi, jadi menghargai teman. Jadi tidak ada kata siswa perlunya di sana. Nah, kalau jenjang SMP itu lebih beda lagi. Kata bijaksananya adalah, atau kata-kata bijaknya hormat. Maka kata untuk keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa menjaga kebersihan adalah hal yang baik. Nah, itu untuk SMP SMA. Jadi ada kata kami meyakini bahwa. Kalau untuk jenjang SD kelas 4, 5, 6 itu biasanya cukup mengatakan menjaga kebersihan adalah hal yang baik. Atau misalkan jagalah kebersihan. Nah, kalau untuk kelas bawah itu siswa perlu menjaga kebersihan. Mungkin cuma itu aja perbedaan dalam kalimat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba Pak. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk keselamatan ya. Nah, karena yang kita yakini adalah ketika kita memakai helm, maka kita selamat. Tapi yang terjadi kebanyakan salah juga sih. Daripada ditilang. Ya. Nah, karena kita tidak bisa menerapkan keyakinannya. Kalau kita bisa menerapkan keyakinannya bahwa jika memakai helm, maka kita akan selamat. Kan gitu. Mungkin itu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini waktu zaman Covid kemarin ya Pak Bu. Jadi intinya kita buat keyakinan. Keyakinan yang lain misalkan naik sepeda. Kalau nabrak, kalau tidak hati-hati nabrak pasti jatuh. Keyakinannya yang kita yakini, jika tidak hati-hati naik sepeda pasti jatuh. Maka tinggal dibuat. Berhati-hatilah memakai atau mengendarai sepeda. Itu keyakinan kelas. Atau keyakinan yang kita yakini. Baik. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setelah kita membuat gambaran tentang keyakinan kelas, nah cara menyusun keyakinan kelas bagaimana Pak Bu? Yang pertama, untuk menyusun keyakinan kelas di kelas, untuk yang kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa menggunakan kesepakatan kelas yang dibuat.
Kalau kelas rendah mungkin masih dibantu oleh gurunya. Cuman kalimatnya diusahakan jangan ada kalimat negatif. Jangan, dilarang itu dibuang atau tidak boleh. Buatlah kalimat positif. Hargai teman dan sebagainya kayak gitu. Jadi peraturan yang ada kalau di kelas Bapak Ibu sudah ada peraturannya yang kalimatnya negatif dirubah menjadi positif. Kemudian dikelompokkan menurut yang paling umum, paling universal. Saling menghargai, saling menghormati, maka itu kalimatnya hormat misalnya. Merawat tanaman, merawat tanaman, menjaga kebersihan dan sebagainya itu kan tanggung jawab. Kami bertanggung jawab atau lain sebagainya lah kata-katanya. Baik. Yang berikutnya, ketika kita membuat peraturan, ketika kita membuat tata tertib, ketika kita membuat kesepakatan kelas, maka ada yang disebut dengan konsekuensi, hukuman, dan lain-lain untuk menegakkan supaya mereka bisa gitu melaksanakan apa yang sudah disepakati. Hukuman ini identitasnya gagal. Kenapa identitasnya gagal? Karena kita tidak menanyakan identitas. Contoh, datang murid yang terlambat, langsung dihukum. Kita tidak menanyakan kenapa, alasannya. Nah, ini maksudnya identitasnya gagal. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman, kemudian korban mendapatkan korban kalau berantem korban mendapatkan keadilan, tapi yang berbuat salah akan tetap berbuat salah. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, kemudian sifatnya netral dan stimulus respon. Ini lebih ke arah anak itu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ada lagi restitusi. Restitusi adalah pilihan. Anak itu memilih, diberikan pilihan. Misal, ketika anak bersalah, maka diberikan pilihan. Atau ketika anak itu datang terlambat, diberikan pilihan. Ketika anak bersalah, bagaimana cara kamu untuk menebus kesalahan kamu? Biar anak yang memberikan restitusinya, pilihannya. Saya akan begini. Jadi dia itu berpikir untuk bertanggung jawab. Nah, yang diharapkan adalah yang restitusi ini untuk dipikirkan juga. Bedanya itu dong. Kalau yang dulu hukuman pindah jadi konsekuensi, setelah jadi kesepakatan kelas, setelah jadi keyakinan kelas, maka pindah lagi ke restitusi. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka dikenallah dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Sifat restitusi ini adalah kontinuitas. Hari ini dia di restitusi masih seperti itu juga, besoknya direstitusi lagi, masih seperti itu lagi, terus direstitusi sampai nanti dipanggil orang tuanya. Karena sifatnya restitusi adalah secara kontinu. Jadi memberikan pemahaman kepada anak yang bersalah secara terus menerus dan bersabar. Bedanya seperti itu Pak Bu. Kalau ya zaman dulu kan hukuman itu memang langsung selesai. Sanksi selesai dampaknya kepada anak jadi korban. Kalau ini restitusi, anak itu akan berpikir dan berkembang, ya. Kalau terus-terusan ya mereka juga akan berpikir, kok saya kayak gini terus. Yang pertama, cara melakukan restitusi adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak bersalah, tanyakan alasannya dulu. Kemudian posisikan kita. Misal, ketika anak itu bersalah, kenapa kamu bertengkar? Atau Bapak dengar kamu bertengkar dengan si A. Kenapa alasannya? Karena si A begini. Karena dia itu begini Bu. Oh iya. Kalaupun ibu jadi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Nah, disinilah yang disebut dengan menstabilkan. Jadi tidak menyalahkan, tapi menstabilkan. Kita memposisikan sebagai teman di sini. Ya. Ketika ibu ada di posisi kamu, ibu pun akan melakukan hal yang sama.
validasi tindakan. Terus apa yang kamu lakukan? Saya ini saya melakukan ini Bu karena saya kesal dan sebagainya. Coba ada nggak di keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada misalkan sebagainya. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Jika ada, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi intinya dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan stabilitas identitasnya, memberikan tindakan validasi tindakan yang salahnya, kemudian dilakukan bandingkan dengan keyakinan yang dilanggar. Setelah itu anak diberikan pilihan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Nah ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada segitiga restitusi. Nah itu Pak Bu untuk gambaran diseminasi. Barangkali jika ada pertanyaan nanti disambung lagi di sesi yang kedua, yaitu di bagian tanya jawab dan juga sharing pengalaman. Setelah ini kita coffee break dulu ya Pak Bu ya. Terima kasih. Bapak Ibu, kembali lagi di sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Pada sebelum ke sesi tanya jawab atau sesi sharing pengalaman ya, di sini kita pahami dulu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Pak Bu ya, yang sudah Bapak Ibu pahami, yang sudah Bapak Ibu ajarkan kepada anak didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bertanggung jawab, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan Pak Bu. Nilai kebajikan ini yang berhubungan dengan Pancasila. Diusahakan untuk keyakinan kelas yang kita buat mengandung salah satu atau beberapa dari nilai kebajikan ini. Dan juga kalau bisa nilai kebajikan yang lainnya juga boleh ditambahkan seperti dan sebagainya. Namun semua saya yakin ada di dalam Pancasila. Baik Pak Bu, saya akan menggambarkan pengalaman saya dalam menyusun keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Silakan Bapak Ibu simak dalam video yang tayang ini.
dalam kegiatan yang jelas, dan yang kedua sama-sama kedua dan diyakini kalau hal tersebut adalah benar. Yang benar maka kita usahakan apa yang benar. Oh, belajar yakin pintar nggak? Kalau kita belajar yakin pintar nggak? Yakin kan? Kalau nggak belajar nggak pintar. Yang kita yakin kalau belajar itu pasti pintar. Maka kita mau belajar. Naik sepeda, nabrak, yakin sakit nggak? Apa yang kita yakini kalau kita jatuh pasti sakit, maka kita tidak akan jatuh, ya. Kemudian kalau kamu makan sate, yakin nggak kalau makan sate itu bikin sakit perut? Karena kita yakin makan sate itu yang kita yakin itu sesuatu yang baik. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan mengalami itu. Oke, sebelum ke keyakinan mari kita bahas tentang kesepakatan luas dan gimana kita sepakati. Apa saja? Coba yang tulis yang tulis banyak ya, kan? Tidak pakai. Oke. Kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak mengerjakan. Membuat kerusuhan ya, keras. Nah, kalau salah itu maksudnya
menghargai orang lain ya. Kemudian kalimat positifnya berarti menghargai. Bola di kelas masuknya dengan tertib. Di sana ya. Bola di kelas tertib masuknya. Tidak ini. Berarti di sini terjalan sunnah dengan waktu masuknya. Bisa ya. Disiplin. Dapat kita eliminasikan lagi. Kita buat tadi kakak menghargai kemudian di sini tertib. Kita buat sebuah keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang baik, nilai yang contoh misalkan hormat, itu nilai kebajikan. Berarti kita harus menghormati orang lain, ya. Peduli, nilai kebajikan. Menghargai, nilai kebajikan. Apalagi nilai kebajikan. Disiplin, itu nilai kebajikan. Kita akan coba gali nilai kebajikannya apa saja. Yang ini menghargai, ini sudah masuk. Menghargai. Kemudian tertib, ini nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir tadi disiplin. Buanglah sampah pada tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu, bertutur kata yang baik. Oke, kita masukkan. Menghargai kalimatnya kira-kira bagaimana? Menghargai sesama teman ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat. Bertutur kata yang baik. Kemudian tertib. Kalimatnya gimana? Disiplin. Ya, kalimatnya gimana? Disiplin. Tinggal berapa lagi? 1, 2, 3 sudah. Buanglah sampah pada tempatnya. Masuk. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini masuk ya. Buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Bertutur kata yang baik.
mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai sesama teman. Kemudian kalau disiplin berarti mengutamakan disiplin. Itu aja ya. Mengutamakan disiplin. Kemudian tertib, menjaga kelas, menjaga kelas tetap menjaga kelas tetap kondusif. Apa sih kondusif? Ada yang tahu kondusif itu apa? Kondusif itu artinya kelasnya aman, tertib. Itu namanya kondusif. Baik, nilai yang awalnya negatif kita buang. Tersisa tinggal yang nilai positif. Menghargai sesama teman, mengerjakan tugas tepat waktu, bertutur kata yang baik, menjaga kebersihan, mengutamakan disiplin, dan menjaga kelas tetap kondusif. Baik, sekarang nilainya. Menghargai sesama teman. Nilainya berarti menghargai. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya tanggung jawab. Kemudian bertutur kata yang baik, nilainya hormat. Menghargai sama teman dengan bertutur kata yang baik bisa disatukan nggak? Nah, kalau menghargai sama teman berarti kita menghargai teman-teman kita ya. Kalau bertutur kata yang baik ya sama ya, sama menghargai ya, sama menghargai. Berarti bertutur kata yang baik dengan menghargai teman ini bisa satu. Menghargai sama teman, bertutur kata yang baik itu masuk ke sini ya. Kemudian menjaga kebersihan, ini masuk ke tanggung jawab. Masuk ke tanggung jawab sini. Kemudian mengutamakan disiplin, kemudian menjaga kelas tetap kondusif. Ini disiplin, yang ini kondusif. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jadi 6 lah, satu lagi nggak apa-apa. Yang tadi terakhir apa? Yang dihapus apa tadi? Bertutur kata. Yang baik. Oke. Nah, ini keyakinan kelas kita. Sepakat? Ini dari yang dulu pernah kita sepakati ya. Semuanya ada di sini. Coba mana catatannya, lupa lagi. Nah, yang pertama dulu kesepakatan kelas kita tidak piket. Tidak piket berarti masuknya ke nilai yang mana? Keyakinan yang mana nih? Nah, ini ya, mengerjakan tugas tepat waktu atau melaksanakan tugas dengan baik. Itu aja lah. Jangan tepat waktu dan kalimatnya. Melaksanakan tugas, ganti kalimatnya biar umum.
bola di kelas. Berarti ini menghargai menjaga ketertiban ya. Menjaga kelas tetap kondusif. Tidak mengerjakan tugas. Maksudnya di sini. Kemudian maksudnya di sini. Kemudian ketertiban ada buang sampah sembarangan. Nah, di sini menjaga kebersihan. Kemudian disiplin berkata-kata baik. Baik, sudah disepakati? Oke, akan Bapak atas kesepakatan ini ditandatangani saja oleh 2 orang perwakilan dari perwakilan perempuan dan perwakilan yang laki-laki. Yang perempuannya silakan 1 orang mewakili laki-lakinya. KM-nya boleh KM maju ke depan. Tangan di sebelah sini. Kasih nama jelas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Bapak lagi duduk ini. Ini tandanya kita disepakati ya. Perwakilan dari kalian yang perempuan maupun yang laki-laki. Ya, terima kasih. Kemudian sini dari wali kelasnya sendiri. Dengan demikian, keyakinan kelas kita telah dibuat. Nanti tinggal dipajang. Dan untuk keyakinan ini tuh di dalamnya apa saja nanti kita akan susun kembali supaya lebih detail lagi, ya. Nantinya ke depan, tolong Bapak harapkan kalian melaksanakan keyakinannya. 1, menjaga kebersihan. Ya, ketika kalian melaksanakan sebuah tugas atau belajar dan sebagainya, kalian ingat keyakinan kita menjaga kebersihan. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, kayak tadi yang Bapak bilang, kalau kamu bisa makan cabai, keyakinan kamu makan cabai bikin sakit perut, keyakinan itu kan. Ketika kamu melanggar makan cabai, otomatis kamu sakit, kan gitu. Gak mungkin jangan makan cabai, tapi keyakinan kamu apa? Kalau jangan dari orang lain, nanti kalau misalkan jangan makan cabai, nanti sakit perut, gak percaya kamu. Tapi kalau kamu memiliki keyakinan sendiri, contoh, jangan buang sampah sembarangan, nanti kotor. Orang lain yang berkata, kadang-kadang kamu nggak percaya, tapi kalau kamu memiliki keyakinan pada diri kamu sendiri, kalau membuang sampah sembarangan itu adalah suatu hal yang tidak baik dan akan bikin kotor. Menjaga kebersihan, yakinkanlah dengan menjaga kebersihan maka kelas akan menjaga kelas tetap kondusif, maka akan tetap kondusif. Yakinkan ini semua pada diri kamu bahwa apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang kalian buat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Semangat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau ini saat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bu ya. Jadi itu secara singkatnya mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maka kalimat positif tersebut itu akan menjadi sebuah pernyataan yang memotivasi siswa. Dengan kalimat tersebut maka kita paham bahwa apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan di dalam keyakinan kelas itu menjadi motivasi tersendiri untuk siswa. Dan saya harapkan nanti ketika selesai dari kegiatan pada edisiminasi kali ini, Bapak Ibu bisa membuat
membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, dan juga kita bisa mengaplikasikannya budaya positif yang kita pelajari hari ini di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari di kelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kegiatan diseminasi kali ini menjadi motivasi Bapak Ibu, menjadi penyemangat Bapak Ibu, dan juga memberikan kebaikan kepada anak didik kita. Salah satunya adalah bagaimana membentuk pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, dan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, ya. Artinya bahwa anak didik kita kepada kodratnya, ya, baik itu kodratnya mereka adalah bermain dan juga kodrat mereka adalah mendapatkan kasih. Itu saja untuk yang kali ini yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mewakili Ibu Kepala langsung ditutup saja kegiatan diseminasi ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan kombel yang berikutnya, membahas tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran di masa kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah guru dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.